Di video kali ini kita bakal lanjutin buat unboxing dan review dari Shokugan Modeling Project Time Ranger lagi nih. Tapi kali ini yang premium Bandai ya guys. Dan nanti bakal kita gabungkan juga dengan SMP Time Robo yang sudah kita review kemarin. Kira-kira jadi sebagus apa? Langsung ya kita Gatai Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di Putro Toys. Kita lanjut lagi buat unboxing dan review dari Shokugan Modeling Project Time Shadow. Dan pastinya ini premium Bandai guys. Aduh, padahal Go Hunter aja tuh nggak premium Bandai loh. Kenapa ini premium Bandai? Tapi kalau diinget-inget dia kan bisa bergabung sama Time Robo. Kayaknya bakal banyak deh partnya, makanya premium Bandai gitu. Untuk SMP Time Shadow ini gua beli di Kido Place nih. Tokopedia-nya ada di bawah di harga 1,650 kalau nggak salah. Dan ini harga termurah yang gue temuin karena rata-rata itu jualnya di atas 1,8 juta guys. Jadi buat yang mau pre-order langsung ya kalian ke Tokopedia-nya Kido Place di bawah. Dan linknya bakal gue cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi langsung kita review boxnya. Untuk tampilan depan dari art boxnya ini persis banget kayak versi DX-nya. Untuk di sisi kirinya di sini ada Time Shadow dalam mode pesawat yang bisa berubah jadi robotnya. Di sisi kanannya di sini jelaskan kalau Time Shadow bisa bergabung dengan Time Robo yang bakal menjadi robot penggabungan dalam mode alpha dan juga betanya. Dan di bagian belakang ada penjelasan fitur-fitur dari SMP Time Shadow-nya guys. Jujur gue udah penasaran banget sama SMP Time Shadow ini sih. Jadi langsung kita repaint dan rakit. Oh ya, gue lupa sebutin untuk isinya. Jadi sini ada plastik pertama dengan total 3 runner. Kemudian plastik kedua dengan total 4 runner. Plastik ketiga dengan total 4 runner juga. Plastik keempat untuk part-part yang sudah pre-painted. Plastik kelima untuk part sayap besarnya ini. Dan plastik keenam untuk manual booknya. Sekaligus dengan stikernya guys. Tapi kalau dilihat ini stikernya nggak terlalu banyak ya. Cuman yang pasti bakal beberapa gue pakai sih ini. Yaudah guys, gak usah lama lagi, langsung aja kita repaint dan rakit. Jadi dia hasil rakit dan repaint dari SMP Time Shadow mode pesawatnya. Tapi kalau kalian tanya kenapa warna silvernya sebagus ini, ya karena udah gue repaint. Untuk warna silver aslinya tuh nggak kayak gini guys. Bahkan kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini udah pre-painted, tapi ini jatuhnya bukan silver tapi abu-abu. Nah untuk warna silvernya tuh lebih jelek lagi. Terus untuk warna hitamnya juga ini udah gue repaint ya guys. Dan salah satu gimmicknya yaitu di bagian kokpitnya ini bisa kita buka. Dan isinya itu ada kelima ranger dari Time Ranger-nya. Dan gue takjub dengan detail yang ada di bagian belakang pesawatnya ini beneran bagus banget dan tercetak dengan baik. Dan gue nggak tahu apakah cuman gue yang baru tahu atau kalian udah tahu. Ternyata di bagian jambul kepalanya Time Shadow itu, ini tuh bentuknya tembakan. Jadi kayak modelan minigun kali ya bisa dibilang. Dan karena ini SMP, jadi dia bisa geser kanan kiri kayak begini loh. Tuh. Kalau di X kan mungkin ngestak gini aja. Nah ini bisa geser kanan kiri. Gila cakep coy. Ini dia untuk tampilan bawahnya tetap ada detail dan untungnya nggak kopong. Dan yang paling cakep ada gimmick rodanya juga coy. Dan ini nggak cuman sekedar pajangan doang. Karena beneran ada rodanya tuh, ada 2. Dan dua-duanya bisa berputar, bahkan di sisi satunya juga sama loh tuh. Ini salah satu detail yang penting banget harus ada. Meskipun di seriesnya nggak diliatin kalau si Time Shadow ini punya roda kayak begini, karena dia kan langsung terbang gitu dari bulan kalau nggak salah ya. Dan dimana si bagian kotak ini bisa kita masukin aja ke lubang kotak yang ada di sini. Tinggal kalian slip aja kayak begini. Tapi sayangnya dia tuh oglek-oglek gitu loh. Nah kayak gini. Jadi nggak langsung ngefit gitu guys. Ini yang sangat gue sayangkan sih. Sudah gue langsung mengubahnya menjadi mode Time Shadow robotnya. Langsung aja kita ubah. Shoo! Yang pertama untuk bagian rodanya ini kalian keluarin. Maksudnya kalian tarik gitu ke atas. Terus kalian slide dan kalian tutup. Supaya jadi seperti ini. Kemudian part ini kalian lepas dari join kotaknya. Nah, kayak begini. Setelah itu kalian turunin aja. Dan kalian putar lagi. Seperti ini. Selanjutnya kalian putar dan putar lagi ke atas. Kayak begini. Selanjutnya telapak kakinya kalian naikin aja. Seperti ini. Kemudian ini part yang agak sedikit sulit. Jadi harus kalian tarik depan belakangnya. Nah, bagian depan udah dan bagian belakangnya, nah kayak begini. Kemudian bagian kepalanya tinggal kalian naikin aja seperti ini. Kemudian kalian tutup lagi aja. Setelah itu kalian keluarin join yang ada di tengah-tengah kayak begini. Untuk join female kotak kalian pasang aja ke sini guys. Nah setelah itu kalian turunkan ke bawah sambil kalian pasang si bagian join male ke female yang ada di sini. Kalian pasang pelan-pelan. Nah, kayak begini. Untuk tangan bisa kalian majuin dulu aja biar gampang. Kalian turunin. Kemudian kalian tarik dan turunin lagi sambil diputar. Kemudian kalian putar bagian ujungnya. Dan kalian putar bagian telapak tangannya. Sekarang kita naikin bagian helmnya yang sedikit susah. Karena gampang banget buat copot. Jadi kalian naikin pelan-pelan aja.
Nah, kan beneran copot. Kalau sudah kelihatan matanya, tinggal kalian tarik aja bagian belakang jambulnya. Seperti ini, guys. Dan ini dia hasilnya. Kok begini banget ya? Tenang. Ini belum selesai ya, guys. Kalau ini namanya pose DX appreciate atau mengapresiasi DX. Masa SMP berdirinya kayak begini? Sekarang kita aktifin artikulasinya yang gila banget. Langsung aja kita ubah. Yang pertama kita lepas bagian belakangnya. Selanjutnya kalian keluarin dulu aja kayak begini. Setelah itu kalian lepas bagian ujungnya. Setelah lepas, kalian pasang goldnya ini ke bagian dalam join female-nya. Jadi seperti ini. Dan bisa berpose seperti ini, guys. Nah, ini baru namanya SMP. Kalau tadi mah, ya kayak DX. Apa bedanya kaku kayak begitu? Jadi langsung kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepala, dia sudah bisa berputar 360 derajat seperti ini. Bisa ngangguk-ngangguk, bisa geleng-geleng. Tapi sayangnya untuk bagian penutup matanya ini kayak gampang buat ketutup dan buat kelepasnya tuh juga gampang gitu loh. Lanjut ke bagian tangannya, bisa berputar tapi nggak bisa 360 derajat karena kehalang sama bagian tangannya ini. Tapi yang keren bagian bahunya ini bisa kalian extend lagi, guys. Jadi seperti ini. Jadi dia bisa ke atas kayak begini. Kemudian bisa butterfly join seperti ini. Dan bisa ngangkat ke samping seperti ini, guys. Kemudian untuk bagian bahunya ini bisa naik ke atas kayak begini. Bisa berputar juga. Ada artikulasi sikunya juga. Bahkan ini cukup jauh loh jangkauannya. Dan terakhir telapak tangannya bisa naik turun seperti ini. Satu hal yang sangat disayangkan, bagian pinggangnya nggak ada artikulasi, guys. Ya mau kayak gimana lagi? Orang pinggangnya aja nempel ke bagian belakang kok. Tapi tenang, untuk bagian kaki ada artikulasinya lagi. Kita naikin dulu untuk bagian roknya. Terus kita naikin ke depan. Bisa 90 derajat seperti ini. Kemudian ada artikulasi lutut juga sejauh ini. Bahkan bisa kita turunin dulu aja sambil kita peragain ke samping sejauh ini untuk ke sampingnya, guys. Nah, untuk telapak kaki ya paling dia cuma bisa ke bawah, terus bisa kanan kiri sedikit kayak begini doang, dan bisa ke atas juga sejauh ini. Untuk pedangnya juga ada di bagian samping, jadi bisa kita keluarin dulu aja. Satu di sini dan satunya lagi di sisi kirinya. Cara masangnya juga gampang, tinggal kalian masukin aja ke jari-jarinya kayak begini, guys. Dan ini dia kalau sudah kita artikulasikan. Gila, bener-bener cakep banget ya. Di X mana bisa kayak begini. Dan untungnya di bagian belakangnya tuh ada penopangnya gitu, guys. Jadi mau kalian posein agak ekstrim pun harusnya ini masih bisa seimbang karena ada penopang di belakangnya kayak begini. Dan sesuai di filmnya, untuk kedua pedangnya ini juga bisa kita sambung jadi kayak begini. Jadi kalau misal kalian mau posekan dengan pedang yang menyambungnya juga bagus banget, edan. Dan berbandingan dengan versi mini pelanya tuh seperti ini, beda jauh banget. Dan upgrade-nya tuh beneran gila-gilaan untuk versi SMP-nya ini, meskipun premium Bandai ya. Tapi untuk detailnya gokil abis sih untuk si SMP Time Shadow ini. Dan ini dia perbandingan dengan SMP Time Robo Alpha yang sudah kita review sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton, pokoknya tonton aja di konten Putro Toys di sini. Linknya ntar gua kasih di atas, biar kalian lebih paham tentang si SMP Time Robo-nya ini, guys. Nah, kalian tim Time Robo Alpha atau Time Shadow-nya coba tulis di kolom komentar ya. Udah, sekarang gue mau menggabungkan dulu si Time Shadow dengan Time Robo Alpha, dan nanti bakal dilanjutkan lagi dengan Time Robo Beta-nya. Kira-kira apakah bagus atau malah mengecewakan? Jadi langsung kita gabungkan. Yang pertama kita bikin jadi bentuk seperti ini dulu aja. Kemudian bagian kakinya kita putar ke depan kayak begini. Kemudian kita putar ke atas dua-duanya seperti ini dulu aja. Untuk Time Robo Alpha kita keluarin si join male yang ada di bawah kakinya seperti ini. Selanjutnya kita pasang ke join female yang ada di depan, akan menempel seperti ini. Kemudian kita tutup depannya seperti ini. Selanjutnya kita putar join kotak yang ada di samping sini, kita masukin ke bagian pinggangnya dan akan menyambung seperti ini. Dan kita turunin bagian atasnya dan kita putar lagi ke depan seperti ini. Kemudian kita tarik dulu dan kita keluarin lagi. Untuk bagian tembakannya seperti ini. So guys, ternyata terbalik harusnya. Bagian tembakannya tuh kayak begini ya. Kemudian kita pasang pedangnya, ini kita turunin dulu dan kita masukin aja seperti ini. Yang terakhir kita pasang helmnya di sini, guys. Kanjin!
Time Robo Shadow Alpha. Sumpah ya, kalian lihat sendiri ini proporsinya bener-bener ganteng parah sih coy. Terus juga untuk detail dan perpaduan warnanya tuh pas banget gitu loh antara hitam dengan silvernya. Bahkan bagian sayap belakangnya pun ini bisa ngefit sama bagian si Time Robonya coy. Satu hal yang kurang untuk warna gold dari helmnya itu warna gold asli ya, bukan yang gua repaint. Jadi kayak masih agak plastik gitu loh. Tapi karena bagian matanya udah di pre-painted, makanya ini jadi nilai plus dari gua. Gila ganteng parah. Tapi ini belum selesai ya guys, karena ini masih di X Appreciate mode. Kalau kalian mau aktifin artikulasinya, terutama di bagian kaki, ada beberapa part yang harus dilepas dulu. Jadi langsung kita ubah. Jadi di bagian kakinya itu harus kita lepas. Kita lepas seperti ini. Kemudian yang awalnya pakai lubang yang depan, kita pindah ke lubang yang ada di belakang seperti ini. Kemudian kita lipat lagi aja bagian depannya kayak begini. Dan ini dia hasilnya. Jadi lebih luas gitu kan untuk bagian kakinya. Langsung kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia masih bisa berputar, karena ini kan masih artikulasi si Time Robonya. Untuk tangan juga masih sama. Jadinya untuk bagian pinggangnya tuh masih bisa berputar seperti ini. Ya copot lagi. Ya pokoknya bisa berputar lah. Untuk bagian kaki masih bisa kita naikin. Dan dia bisa ke depan seperti ini. Bisa lutut juga, ya pokoknya ini udah bener-bener artikulasi dari Time Robonya itu. Nah, karena si bagian kaki Time Shadow kita pisah dari part aslinya, makanya dia bisa mengikuti bagian artikulasi kaki dari Time Robonya ini guys. Nah, jadinya kalau kalian posekan ekstrim menyerang seperti ini, bisa banget. Karena artikulasinya tuh beneran fleksibel banget meskipun sudah gabungan guys. Karena Time Robo Alpha-nya sudah, sekarang kita ubah jadi mode Time Shadow-nya. Langsung kita gabungkan. Shoo! Khusus untuk Time Shadow Beta, ini harus kita naikin dulu di bagian sisi sampingnya, kita naikin untuk pengunci ke kakinya nanti. Jadi penguncinya itu kita pasang di bagian join kotak di sampingnya. Kita pasang seperti ini. Kemudian tinggal kita tutup lagi aja. Untuk pedangnya kita turunkan ke bawah seperti ini. Untuk bagian dadanya harus kita putar ke dalam seperti ini. Kemudian bagian kaca kokpitnya ini harus kita lepas. Dan kita ganti dengan si helm seperti ini. Lanjut, Time Robo Shadow Beta. Ini juga nggak kalah cakep daripada yang Alpha sebelumnya. Tapi kalau gue pribadi jujur lebih suka yang Shadow Alpha sih daripada Shadow Betanya yang kayak begini. Kalian bisa lihat sendiri untuk warnanya itu dominan warna biru seperti ini. Bahkan sampai ke bagian dada barunya pun juga berwarna biru. Tapi sayangnya bagian kepalanya tetap gak ada artikulasi kanan kiri coy. Tapi kalau untuk muka ini beneran gak kalah keren daripada si Shadow Alpha sebelumnya sih. Karena si Time Robo Betanya artikulasi nggak se-fleksibel Time Robo Alpha, makanya ini jujur agak sulit buat diposein sih guys. Lagi-lagi penyakit utamanya tuh di bagian pundaknya yang kegedean dan bagian kepalanya yang nggak ada artikulasi sama sekali. Tapi overall buat dipajang ini masih cakep banget dibandingkan DX yang kaku kayak begitu. Jadi sekian untuk review Shokugan Modeling Project Premium Bandai Time Shadow, Time Robo Shadow Alpha, dan Time Robo Shadow Betanya guys. Menurut kalian apakah worth it dengan harga yang gue sebutkan di awal? Kita mendapatkan mainan yang sebagus ini? Kalau gue pribadi sih bener-bener puas banget dengan Time Shadow-nya, apalagi bisa gabung. Meskipun tetap ada kendala di beberapa artikulasinya yang malah nggak ada artikulasinya. Itu sangat disayangkan banget sih. Tapi nggak apa-apa, sudah terbayarkan dengan bagusnya SMP Time Shadow itu. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga, biar nggak ketinggalan review mainan yang lainnya. Karena di video selanjutnya gue bakal review Tenet Gavan Infinity. Yaudah pokoknya jangan lupa di subscribe ya, biar nggak ketinggalan. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Ini lampunya kenapa mati?